Ratusan warga perumahan Puri Nirwana Residen yang berada di Desa Sukaraya, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berunjuk rasa di depan kantor pengembang. Mereka mendesak pihak pengembang agar segera mengambil langkah untuk mengatasi persoalan banjir yang terjadi setiap datang musim penghujan. Di mana itu harus didapatkan oleh kita sebagai konsumen. Dengan membawa galon dan panci penggorengan, sejumlah ibu rumah tangga menyampaikan aspirasi dan berorasi di depan kantor pengembang, meminta pihak pengembang bertanggung jawab. Jangankan solusi, kita banjir 2 minggu aja, bantuan pun tidak ada, sedikit pun, sepeser pun tidak ada bantuan apapun. Malah ngasihnya akses kita tertutup, nggak bisa sekolah, anak-anak muda izin banyak sekali izinnya. Mengakui kesalahannya sih saya rasa tidak ya, karena dampak banjir bukan cuma di kita, di perumahan lain sama ada. Buktinya sekarang saya lagi koordinasi dengan pihak Pemkab, minta perahu karet atau apa, itu lagi full semua katanya untuk perumahan yang berdampak banjir di luar juga ada. Tapi Warga berharap kepada pihak pengembang segera memperbaiki drainase, memperbanyak pompa air, dan maksimalkan fungsi danau agar tidak terjadi lagi banjir di perumahan mereka. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Yusuf Herdiansyah, iNews melaporkan. Tangisan seorang bocah kelas 2 sekolah dasar mendadak memecah suasana di kawasan perkebunan Padang Halaban, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Bocah tersebut menangis histeris, memohon agar rumahnya tidak diratakan oleh alat berat saat eksekusi berlangsung. Suaranya bergetar, sementara bangunan yang selama ini menjadi tempat tinggalnya perlahan runtuh. Eksekusi ini juga mendapat penolakan keras dari ratusan masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani Padang Halaban. Mereka menolak eksekusi lahan seluas 78 hektar di Desa Panigoran, Kecamatan Aikuo, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara yang telah mereka duduki selama belasan tahun. Masyarakat bahkan menaiki alat berat beko yang tengah meruntuhkan rumah dan lahan, serta meminta agar proses eksekusi dihentikan. Tegangan pun sempat terjadi antara personel dengan massa. Di awal sempat terjadi ada riak-riak sedikit, ada beberapa orasi-orasi, namun demikian dari teman-teman yang melaksanakan orasi, baik warga maupun kelompok-kelompok tadi yang melaksanakan orasi, sekarang sudah menyadari bahwasannya eksekusi ini memang sudah harus berjalan. Eksekusi tersebut meratakan 96 rumah dan lahan seluas 78 hektare. Pengamanan dilakukan dalam rangka berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dari Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, Randy Kurniawan, iNews melaporkan. Utusan khusus Presiden Raffi Ahmad kunjungi korban longsor Cisarua. Halo pemirsa, banjir masih merendam permukiman warga di Karawang, Jawa Barat dan Pekalongan, Jawa Tengah. Pemerintah Kota Pekalongan pun memperpanjang status tanggap darurat hingga 13 Februari 2026. Saya Herjino Syaputra, Anda menyaksikan Studio Sore. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, sebuah pabrik penyimpanan bahan kimia di kota Cilegon, Banten diduga mengalami kebocoran gas beraroma menyengat. Akibatnya puluhan warga yang tinggal di dekat kawasan pabrik mengalami sesak nafas hingga muntah dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Oh, Fopak, waduh, apa kuan? Mambu bos, Fopak bocor. Asap kuning kecoklatan yang diduga bahan kimia tersebut keluar dari pabrik PT Fopak di lingkungan Kalibaru, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Banten. Kepulan gas yang berbau menyengat tersebut terbawa angin hingga ke permukiman warga yang tak jauh dari kawasan pabrik.
Akibat menghirup udara bercampur kimia tersebut, 46 warga dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan medis. Para korban yang terdiri dari anak-anak, dewasa, dan lansia ini mengalami mual, muntah, dan pusing. Dari 46, memang yang paling banyak itu usia sekitar 40 tahunan, usia produktif. Dan alhamdulillah kita akan tetap buka pelayanan khususnya di Puskesmas Pulau Merak 24 jam bagi masyarakat yang masih merasakan ya terdampak sesak dan lain sebagainya. Silahkan datang ke puskesmas kami atau telepon jika memang berat, silahkan nanti kami akan mendatangi ke rumah. Menurut kesaksian warga, kebocoran gas tersebut terjadi selama setengah jam, sesaat setelah pihak perusahaan membersihkan saluran pipa. Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan di lokasi pabrik untuk mengetahui penyebab kebocoran tersebut. Sementara itu, pihak perusahaan belum memberikan keterangan terkait peristiwa yang terjadi. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu, pihak perusahaan memberikan pernyataan bahwa asap dari pabrik mereka bukanlah kebocoran. Manajemen PT Vopak Terminal Merak, Banten memastikan bahwa kepulan asap bukan kebocoran atau kegagalan produksi, namun sisa pembuangan yang bercampur dengan uap pada saat kegiatan pembersihan. Menanggapi hal ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon telah memasang 4 alat pemantau udara yang nantinya akan memonitor bahaya asap yang keluar dari perusahaan ini. Sampaikan Pak Wali, memang tidak ada kebocoran dan memang operasional kami juga berjalan dengan normal. Tim tanggap darurat kami juga langsung ambil action dan sudah dimitigasi ya Pak ya. Tadi sudah pasang beberapa alat untuk mengecek kualitas udara dan alhamdulillah semua sudah tertangani dengan. Diduga berkendara mobil dalam keadaan mabuk, seorang oknum polisi menjadi pelaku tabrak lari di Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pelaku berhasil ditangkap warga usai mobil Brio kuningnya terprosok ke selokan sedalam 2 meter. Kejadian. Seorang pengemudi mobil digiring dan nyaris dihakimi massa karena menabrak sejumlah pengendara motor dan pejalan kaki di Rengas Dengklok Selatan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Usai menabrak, pelaku berupaya kabur dan dikejar warga. Pelaku akhirnya tertangkap setelah mobilnya kendarai kehilangan kendali hingga akhirnya terprosok ke selokan sedalam 2 meter. Saat diperiksa, pelaku mengaku merupakan oknum anggota Polri dan diduga berkendara dalam kondisi mabuk. Saya lihat dari arah Boswa, mobil kenceng terus. Nah, di posisi di depan rumah, di depan warga itu posisi banjir. Nah, airnya itu masuk ke rumah warga sama pemilik saya pun langsung ikut bergoyang, Pak, kena ombakan mobil. Nah, di depan ada yang parkir. Orang-orang berhentiin, malah dia kenceng terus. Dia lari ke sini. Langsung pas saya lihat mobil langsung libur ke sini, Pak. Begitu katanya sih info dari orang kaum ada yang kena. Katanya nyenggol orang. Dia takutnya ketahuan apa gimana, takut sama masyarakat, mungkin dia lari, Pak, gitu, Pak. Pelaku kini telah diserahkan ke Polsek Rengas Dengklok untuk diperiksa. Sementara korban tabrak lari mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit terdekat. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Tim gabungan tertibkan ribuan kapal yang bersandar di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Nakoda kapal yang selesai melakukan bongkar muat diminta untuk memindahkan kapalnya. Direktorat Polisi Perairan dan Udara Ditpolairut Polda Metro Jaya menertibkan penumpukan kapal di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Penertiban dilakukan demi keselamatan bersama serta menjaga fungsi jalur pelayaran Muara Angke yang vital bagi aktivitas nelayan. Kasubdit Patroli Polairut Polda Metro Jaya AKBP Helmi Wibowo menyebut, penertiban difokuskan pada kapal yang mengganggu jalur pelayaran. Selamat pagi Komandan, izin melaporkan kapal 1007
Aibda di Maulana dan kapal 2006 Aibda Darsono. Saat ini kegiatan menindaklanjuti berita viral di Pelabuhan Muara Angke, yaitu kapal-kapal ikan dan kapal-kapal cumi yang ingin masuk dan keluar masih sedang. Untuk saat ini kami menghimbau kepada para nakoda dan kepada pemilik kapal untuk tidak menyandarkan kapalnya di alur pintu keluar masuk atau alur jalannya kapal. Sebelumnya viral di media sosial, Pelabuhan Muara Angke di Penjaringan Jakarta Utara dipenuhi ribuan kapal nelayan yang menumpuk. Kepadatan kapal ini menghambat aktivitas para nelayan yang akan melaut. Setidaknya ada 2.500 kapal bertumpuk tak beraturan. Selain menghambat aktivitas mencari nafkah, para nelayan juga khawatir banyaknya kapal yang menumpuk dapat menyebabkan kebakaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Fenomena hujan es terjadi di wilayah Kabupaten Sleman, Yogyakarta, mengejutkan warga dan sempat menimbulkan kekhawatiran. Selain butiran es, hujan deras disertai angin kencang juga menyebabkan belasan pohon tumbang dan sejumlah atap rumah warga rusak. Butiran es sebesar kelereng jatuh menimbulkan suara gaduh saat menghantam atap rumah berbahan baja ringan. Butiran es juga nampak berserakan di halaman rumah, rumput, dan lantai teras. Hujan es disertai angin kencang dan berlangsung lama ini sempat membuat warga panik. Sebagian warga sempat mengira atap rumah mereka rusak karena suara benturan yang terdengar sangat keras dan berisik. Akibat insiden ini, belasan pohon di sejumlah desa tumbang menutupi akses jalan dan sebagian menimpa fasilitas umum serta pagar tembok pemakaman. Terus? Kenceng banget, terus kita tuh dengar ada suara kayak suara es ya. Terus keluar ternyata itu benar itu suara dari hujan es. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Dampak kerusakan akibat angin kencang dan hujan es juga telah ditangani oleh warga bersama tim SAR gabungan setempat. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko iNews melaporkan. Puluhan rumah di 3 desa di Blitar, Jawa Timur rusak berat akibat diterjang angin puting beliung. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Peden, ayo, yang apa ya? Angin puting beliung disertai hujan deras melanda Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kencangnya angin memporak-porandakan atap rumah warga di 3 desa, yakni Desa Ponggok, Desa Ringin Anyar, dan Desa Kebon Duren. Puluhan rumah warga mengalami kerusakan berat terutama di bagian atap, beberapa di antaranya juga tertimpa pohon berukuran sedang. BPBD Kabupaten Blitar langsung menerjunkan petugas ke lokasi untuk membantu warga terdampak. BPBD masih melakukan pendataan ulang terkait jumlah korban di 3 desa. Petugas gabungan BPBD, Kepolisian, TNI, dan Dinas Sosial serta relawan bergotong royong membantu membersihkan rumah terdampak puting beliung. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Blitar, Jawa Timur, Yoyo Agusta iNews melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang terjang Purbalingga, Jawa Tengah. Akibatnya puluhan rumah warga rusak. Hujan deras disertai angin kencang menerjang wilayah Kecamatan Padamara dan Kecamatan Palimanah, Purbalingga, Jawa Tengah pada Sabtu sore. Akibatnya puluhan rumah mengalami kerusakan pada atap dan sejumlah pohon tumbang. Angin kencang juga merobohkan 3 bangunan kandang ayam di Desa Sokawera, menyebabkan 15.000 ayam potong terpaksa panen dini.
Tak hanya itu, angin kencang juga menumbangkan sejumlah tiang listrik mengakibatkan aliran listrik di 3 desa terputus. Belum diketahui jumlah kerugian akibat angin kencang ini. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir hingga kini masih menggenangi sejumlah wilayah permukiman di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Pemerintah kota memperpanjang status tanggap darurat hingga 13 Februari 2026. Genangan air banjir setinggi 50 hingga 70 cm sudah 2 pekan menggenangi ribuan rumah warga di Pekalongan. Ada 500 warga yang mengungsi, kondisinya memprihatinkan. Badan Pangan Nasional melalui Bulog menyalurkan bantuan cadangan beras pemerintah 13,1 ton. Bantuan diserahkan pimpinan Bulog cabang Tegal kepada Wali Kota Pekalongan di kantor BPBD Kota Pekalongan. Pemerintah terus melakukan penanganan teknis banjir dan perbaikan tanggul jebol di Sungai Bremi dan Sungai Menduri. Yang kita ajukan 13 ton, 13.195 kepada Bulog, alhamdulillah dipenuhi semua. Nah, ini kan kita untuk perpanjangan tanggap darurat sampai tanggal 13 ya, karena cuaca kan sedang memang belum baik-baik saja. Ini pagi tadi pun masih hujan. Jadi mudah-mudahan bisa segera panas karena kita semua rindu matahari sebetulnya ya. Banjir yang merendam 9 kecamatan di Kabupaten Subang, Jawa Barat mulai surut. Meski demikian, ratusan warga masih bertahan di pos pengungsian kolong flyover Pamanukan. Setelah 10 hari terendam, banjir di Kabupaten Subang, Jawa Barat akhirnya mulai surut. Sejumlah warga di Desa Mulyasari mulai sibuk membersihkan sisa banjir dari dalam rumah. Apalagi rumah mereka sudah terendam selama lebih dari sepekan. Banjir yang sebelumnya merendam rumah mereka dengan ketinggian mencapai 1,5 meter, berangsur surut sejak Minggu dini hari. Sementara ratusan warga lainnya masih bertahan di pengungsian di kolong flyover Pamanukan. Selain menunggu rumahnya bersih, mereka juga masih menunggu bantuan air bersih sebelum kembali ke tempat tinggal masing-masing. Sekarang tuh alhamdulillah semuanya udah surut, agak ada genangan dikit-dikit lagi walaupun kondisi rumah belum stabil. Sejak kapan mulai surut? Malam tadi antara jam 2.30-an. Oh, dini hari ya? Ya. Ya air bersih kali, Pak. Oh, air bersih. Untuk PLN belum nyala. Belum nyala. Udah berapa hari sini? Ya 1 mingguan. Udah 1 minggu. Sebelumnya banjir di Kabupaten Subang sempat merendam ribuan rumah di 9 kecamatan. Warga berharap banjir yang sudah surut tidak kembali naik sehingga mereka dapat kembali beraktivitas normal. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Memasuki hari ke-15, banjir masih merendam permukiman warga di Karawang, Jawa Barat. Namun di beberapa desa, ketinggian air mulai berangsur surut. Mana, Dek? Sudah lebih dari 2 pekan warga puluhan desa di Kabupaten Karawang terendam banjir. Di hari ke-15 ini banjir di sejumlah desa terpantau mulai surut. Sementara itu di titik terparah yakni di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe, ketinggian air masih mencapai 1 hingga 2 meter. Banjir juga masih memutus akses jalan dan kondisi ini membuat sebagian warga masih bertahan di pengungsian. Beberapa warga bahkan sudah mulai terserang penyakit. Warga berharap banjir segera surut agar warga kembali bisa beraktivitas. Petugas SAR gabungan terus berjibaku mengevakuasi korban tanah longsor di Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Hingga kini 70 jenazah telah dievakuasi, sementara 10 korban lainnya masih dalam pencarian. Ratusan personel SAR gabungan kembali gelar operasi pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. 18 alat berat diturunkan untuk mencari 10 korban hilang, namun cuaca buruk membuat proses evakuasi terhambat. Hingga kini total sudah ada 70 jenazah yang telah dievakuasi. 53 diantaranya telah berhasil diidentifikasi.
Tantangannya yaitu cuaca, hujan. Jadi kalau hujan lebat, ya karena berpotensi lokasi tersebut membahayakan tim SAR gabungan dan peralatan yang dimiliki oleh tim SAR gabungan. Jadi jumlah total korban Pak yang sudah terevakuasi dan yang masih dalam pencarian berapa? Jumlah korban yang sudah terevakuasi yaitu saat ini 70, 53 sudah teridentifikasi dan saat ini masih 10 korban kurang lebih masih 10 dalam pencarian. Pengungsi korban longsor di Desa Pasir Langgu, Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat mulai berkurang. Sebagian warga telah kembali ke rumah karena berada di zona hijau dan dinyatakan aman. Sementara warga yang masih bertahan ada mereka yang rumahnya rata dengan tanah dan berada di zona merah. Pengungsi yang sebelumnya berada di kantor Desa Pasir Langgu, hari ini jumlahnya mulai berkurang. Berkurangnya jumlah pengungsi disebabkan sebagian warga yang tinggal di zona hijau telah diperbolehkan kembali ke rumah karena dinilai masih aman dan layak huni. Sementara untuk warga yang masih bertahan adalah mereka yang rumahnya rusak parah, bahkan rata dengan tanah dan berada di zona merah. Utusan khusus Presiden Raffi Ahmad kunjungi korban longsor di Pasir Langgu, kawasan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dalam kunjungannya, Raffi Ahmad berjanji akan memberikan bantuan penanganan pasca bencana senilai 2 miliar rupiah. Utusan khusus Presiden Raffi Ahmad didampingi Bupati Bandung Barat JC Rici Ismail mengunjungi ratusan warga korban longsor Cisarua di posko pengungsian. Momen haru terlihat saat Raffi Ahmad menyalami para pengungsi sebagai ungkapan bela sungkawa. Raffi Ahmad dan JC Rici Ismail berpesan kepada warga korban longsor agar bersabar terhadap musibah yang menimpa mereka. Untuk masa pemulihan bencana, Raffi Ahmad kembali menyumbang 2 miliar rupiah yang dialokasikan untuk pembuatan 13 titik sumber air. Kita udah cepat tahan bisa menangani ini. Tapi yang paling terpenting kan kita juga harus memberikan semangat moral, semangat mentalnya para korban. Itu yang paling terpenting, kita kasih semangat untuk mereka supaya mereka mentalnya itu kuat. Kita berikan motivasi yang namanya cobaan ini kan takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh menyalahkan di sini, tidak menyalahkan satu sama lain. Ini kita bisa ikhlaskan semuanya karena saya yakin setiap cobaan kita bisa lewati. Karena sejak awal kejadian Raffi langsung telepon, beliau langsung support 1 miliar. Dan hari ini tadi saya sampaikan kebutuhannya kita di pasca bencana kita adalah sumur bor yang cukup banyak karena memang itu kebutuhan dasar yang masyarakat nanti setelah kembali ke rumah. Dan hari ini beliau juga menyampaikan akan memberi support untuk membuat sumur bor sebanyak 13 titik. Bencana longsor yang terjadi pada 24 Januari 2026 ini menelan korban 64 orang, 16 diantaranya masih dalam pencarian. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Seorang pria asal Prancis yang tinggal di Indonesia turut ambil bagian dalam penanganan bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Dengan keahliannya sebagai koki, ia mendedikasikan diri menjadi relawan dapur umum, memasak dan menyiapkan ratusan porsi makanan bagi warga terdampak yang mengungsi. Inilah David Kaileba, pria asal Prancis yang kini menetap di Bandung menjadi salah satu relawan dapur umum pasca bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Sejak hari kedua setelah bencana, David secara sukarela turun langsung memasak makanan bagi para pengungsi. Keputusan tersebut ia ambil setelah mendapat informasi adanya kebutuhan tenaga relawan dapur umum melalui komunitas kemanusiaan yang ia kenal. Selama berada di dapur umum, David bersama relawan lain menyiapkan berbagai menu sederhana namun bergizi seperti omelet, mie goreng sosis, nasi, hingga camilan bala-bala atau bakwan.
ada yang bilang ada bencana, ada butuh bantuan ya. Saya lihat jadwal saya belum ada kerja, jadi datang sama teman. Pas di sini memang lihat ya kita rame-rame enak, kita bisa masak halal, toib, dan kita senang-senang kita bantu banyak orang. Bukan bantu aja, tapi kita juga kita cari yang untuk menjadikan lebih baik ya. Karena setiap hari kita Setiap harinya dapur umum ini mampu memproduksi sekitar 700 porsi makanan. Dengan dukungan 3 dapur termasuk dari unsur TNI dan Polri, total makanan yang disiapkan bisa mencapai sekitar 2.000 porsi dalam satu kali waktu makan. Sebuah sekolah di Cilegon, Banten terkena longsor saat hujan deras. Akibat kejadian ini, sejumlah ruang kelas dan toilet rusak parah. Tembok penahan setinggi 4 meter dan panjang 30 meter yang berada di belakang bangunan SMPN 5 Cilegon, Banten longsor. Kejadian ini membuat 3 ruang kelas dan 1 ruang toilet rusak parah. Dinding bangunan tampak hancur hingga nyaris roboh usai tertimpa longsor yang terjadi pada saat wilayah tersebut diguyur hujan lebat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena insiden terjadi saat sekolah sedang libur. Mungkin karena musim hujan ini dan curah hujan tinggi juga, sehingga bangunan tidak kuat lagi menahan beban, jadi ya jadi seperti itu. Kalau anak-anak karena sejauh ini kan tidak ada korban jiwa, kita juga biar KBM biar bisa terus berjalan, jadi kita koordinasi dengan pihak Dindik untuk bisa melakukan kegiatan belajar mengajar menempati atau menumpang di SD Cikuasa 2 untuk sementara, tapi sudah koordinasi juga dengan yang kepala sekolah yang bersangkutan dan disediakan ruang untuk di sana. Pihak sekolah pun berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat akibat kejadian ini. Nantinya proses pembelajaran para siswa dialihkan sementara waktu ke sekolah lain. Saat ini pemerintah Kota Cilegon telah menurunkan alat berat untuk membersihkan reruntuhan dan material tanah longsor yang merusak bangunan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Satuan Petugas Penanggulangan Bencana merampungkan pembangunan jembatan Bailey di Desa Bener Pepanyi, Kabupaten Bener Meriah yang menghubungkan Aceh Utara, Bener Meriah, Takengong. Jembatan ini dapat digunakan masyarakat untuk menunjang berbagai aktivitas sehari-hari. Ya, jembatan Bailey Bener Pepanyi dibangun dengan panjang 30 meter. Pembangunan jembatan ini melibatkan personel gabungan dari Satuan Yon Zipur 9, Langlang Buana dan Denzipur 3, Agni Tirta Dharma. Dengan selesainya pembangunan jembatan Bailey, mobilitas warga kini kembali berjalan normal. Jalur penghubung antara daerah yang sebelumnya terhambat kini dapat dilalui kembali sehingga arus transportasi orang dan barang menjadi lebih lancar. Jembatan Bailey dibangun sebagai solusi sementara yang efektif khususnya untuk menggantikan fungsi jembatan permanen yang rusak sekaligus memastikan jalur utama tetap dapat digunakan oleh masyarakat. OM menyoroti peredaran gas tertawa atau whipping yang ramai diperbincangkan warganet lantaran diduga menjadi penyebab tewasnya selebgram Lula Lava. Kami segera kembali.